Oke, di video kali ini kita akan bahas pertandingan antara MU dan juga Wolverhampton Wanderers di pekan pertama Liga Inggris untuk MU maupun si Wolves-nya gitu. Gini, ya aku sebagai fans MU itu cukup kesal, cukup kecewa dengan apa yang ditampilkan oleh para pemain MU pada laga kemarin. Mereka bermain buruk, mereka main jelek, bahkan menurutku mereka nggak bisa menahan bola selama 10 detik ketika memasuki sepertiga pertahanannya Wolves gitu. Nggak tahu passingnya jelek, kontrolnya jelek, terus positioningnya juga jelek, dribblingnya juga jelek. Jadi menurutku ya babak pertama itu murni kayak apa ya, kayak tim SSB gitu, kayak tim C-nya MU gitu, bukan MU yang secara reputasi dikenal orang lah kayak gitu. Nah, di babak pertama itu si Garnacho, menurutku ini Garnacho ini kalau misalkan di pertandingan berikutnya dia nggak bisa improve permainannya, menurutku ya udah nggak usah dimainkan dulu aja lah, agak-agak 5 pertandingan 7 pertandingan, suruh dia latihan lebih bagus lagi, cara kontrol bola, cara dribbling, cara melewati pemain, karena pemain ini cuman ngandelin, kalau aku bilang dia cuman ngandelin speed gitu, dribbling dia jelek, kontrol dia jelek, terus positioning dia juga jelek, visi dia apalagi. Jadi menurutku nggak layak untuk dimainkan sebagai starter, bahkan untuk sub juga menurutku masih ya 50-50 kayak gitu loh, ngerti nggak? Belum lagi Anthony, aku sudah habis kesabaran dengan ini pemain kayak nggak punya kreativitas gitu loh, ini pemain kayak nggak punya apa ya, nggak punya visi kayak gitu. Dia mainnya itu selalu seperti itu. Belum lagi tandem dia di sebelah kanan Mon Bisaka yang aduh kacau, serius kacau. Si Anthony itu mainnya template serius, ketika dia bawa bola dia akan cut inside ke kiri, kemudian dia akan crossing ataupun dia akan shooting menggunakan placing itu terus, nggak pernah ada kombinasi kayak siapa ya, Mahrez lah, nggak pernah ada kombinasi kayak kayak Bernardo Silva lah yang dia bisa ngelewati satu dua pemain kemudian dia kasih assist, tidak gitu loh. Itu kacau serius, sampai aku kan nge-tweet tuh di Twitter, aku bilang berdasarkan babak pertama MU butuh 11 pemain lagi kalau ingin menjuarai liga, aku bilang ya, itu saking parahnya, serius parahnya, separah-parahnya kayak gitu ya. Wolves juga parah. Wolves ini juga kan seminggu sebelum kick off tinggal pelatihnya si Lopetegui bersama 6 asistennya, artinya melawan tim yang pelatihnya baru ditunjuk seminggu aja nggak bisa, gimana mau lawan melawan City, melawan Liverpool, melawan Arsenal ya. Makanya aku bilang jangan heran kalau mainnya kayak gitu, kalau mainnya kayak kemarin jangan heran kalau 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 di musim ini MU akan dibantai lagi 7-0 sama siapa deh kayak gitu. Sama tim-tim besar ini akan dibantai 7-0 lagi. Jangan heran kayak gitu ya. Aku ngebayangin kalau aku jadi Erik Ten Hag, itu semua pemain ku tampar-tampari tuh. Kok mainnya kayak gitu? Kalian dibayar mahal, satu minggu itu kalian bisa dapat 3 sampai 4 M, tapi mainnya kayak orang yang nggak digaji kayak SSB kayak gitu. Menurutku kalau aku jadi Erik Ten Hag ya kayak gitu. Aku yakin Erik Ten Hag juga pasti marah, pasti nggak senang dengan apa yang dilakukan kayak gitu. Nah, itu terus masuklah babak kedua. Babak kedua itu ada satu peluang si si apa Wolverhampton itu yang hampir gol, deflected kemudian hanya mengenai tiang, sempat itu gol, pasti MU panik udah keluar semua. Ketika sudah keluar semua pemainnya udah out of position, jangan heran bahwasanya si Wolverhampton itu akan cetak 2 gol kayak gitu ya. Beruntung aja kayak gitu ya. Jadi menurutku sangat layak kalau pertandingan ini berakhir 1-0. Bahkan kalau MU kalah, kalau aku bilang ya cukup cukup layak kayak gitu, karena mainnya jelek, pertahanannya jelek, serius jeleknya naujubillah. Nah, ngerti nggak? Terus ya bersyukur aja itu gol Varane ada. Kalau nggak ada gol Varane ya menurutku di menit-menit akhir, di menit 80 85 mungkin itu yang akan keluar dan mungkin akan di counter attack, selesai itu. Jadi kalau aku pribadi menilainya salahnya di mana? Kalau aku bilang sih lebih kepada motivasi pemain gitu. Motivasi pemain itu nggak, belum sepenuhnya keluar gitu. Ya kita berhusnuzon saja bahwasanya ini masih match pertama kayak gitu ya. Dan mereka juga menang ya. You still win the game, nggak masalah kayak gitu kan. Cuman yang jadi permasalahan adalah kalau mereka seri aja atau kalah aja, takutnya mentalnya itu down kayak gitu loh. Kalau ya kalau kita lihat deh mainnya babak pertama babak kedua itu jarak pemain itu jauh. Coba bandingin cara si Brighton itu build up, terus si City build up, Arsenal build up, itu jarak pemain itu dekat. Mereka bisa melakukan kombinasi satu 2 3 sentuhan. Kemudian sedangkan MU itu tidak ada DM
yang minta bola. Mungkin Casemiro, seperti yang udah aku bilang, Casemiro bukan tipe pemain yang bisa nahan bola lama gitu. Banyak juga dia kehilangan bola karena dia bukan tipe pemain yang dribbling kiri kanan. Dia tipe pemain yang 1 2 3 sentuhan kayak gitu loh. Berbeda dengan ya kasarnya Frenkie de Jong lah. Kalau Frenkie de Jong memang bisa dribbling, memang kekuatan dia di dribbling dan juga passing dia. Sedangkan Casemiro itu murni, dia itu sebagai DM, sebagai penghubung dari depan ke belakang. Ketika dia dapat bola, dia nggak akan mau dribbling, dia akan langsung passing atau dia dribbling sebentar saja kayak gitu, mungkin ya agak-agak 5 meter, kemudian dia akan passing. Bukan tipe pemain yang akan melakukan dribbling kiri kanan kayak gitu. Jadi berdasarkan permainan yang yang tadi malam, ya menurutku tadi malam, karena ini videonya dibuat hari hari Selasa ya, mungkin tayangnya mungkin hari Kamis atau Jumat ya itu. Jadi menurutku kalau MU mainnya kayak gitu terus, oh jangan heran kalau MU akan dibantai lagi 7-0 sama tim-tim lainnya kayak gitu. Nah, terus apa secara aku nggak mau bahas secara formasi, secara taktikal, cuman ingin mengungkapkan bahwasannya kok ada ya gitu loh tim yang udah spend hampir 200 juta di musim ini mainnya kayak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi menurutku bullshit kalau kita mengharapkan Højlund akan main dan mencetak 20 gol musim ini. Bullshit kalau aku bilang dengan cara main tadi malam. Cetak 9 gol aja itu udah syukur gitu. Cuma karena tidak ada pemain kreativitas. Murni kreativitas itu datang dari satu pemain. Siapa? Bruno Fernandes. Mason Mount nggak kelihatan. Anthony nggak kelihatan. Garnacho nggak kelihatan. 90 menit nggak kelihatan. Banyak dribbling kiri kanan. Tidak ada terupas yang bisa memanjakan. Apalagi Højlund bukan tipe pemain kayak Rashford menurut kayaknya dia bukan tipe pemain kayak Rashford yang hobi untuk dribbling. Dia tipe pemain killer, dia tipe pemain yang pembunuh kayak gitu. Jadi ya jangan heran kalau ya strikernya cuma satu yang bisa menjadi striker MU, sampai itu malaikat kayak gitu. Cuman malaikat yang bisa menyelamatkan MU dari kekalahan menurutku kayak gitu loh. Ngerti nggak? Ini mungkin ini agak terdengar hiperbola, agak terdengar berlebihan. Cuman mau siapapun strikernya di depan, mau Lewandowski, mau Benzema, mau Haaland, mau Ronaldo, mau Messi mungkin di depan, kalau mainnya kayak gitu ya sulit juga untuk cetak gol karena tidak ada kreativitas, tidak ada create chances. Ya jadi emang gue bilang nggak berlebihan kalau yang bisa menjadi striker MU itu cuma satu, yaitu malaikat kayak gitu loh. Ngerti nggak? Mungkin akan agak berlebihan, kalian mungkin juga nggak akan sepakat dengan apa yang aku bilang, cuman based on apa yang aku tonton itu sangat membosankan serius. Itu menit berapa ya, sebelum gol pertama aku sudah matikan TV, udah aku matikan. Menurutku nggak layak pertandingan kayak gini ditonton. Kita begadang, kita ingin dihibur, menangnya juga ya nggak apa-apa, menang 1-0, yang penting mainnya tuh enak dilihat, ada kombinasi 1-2. Ya memang ini part of proses, cuman kan ya sudah 2 tahun, sudah spend hampir 400 juta, mungkin permainan kayak gitu ya nggak salah Erik ten Hag juga kayak gitu, salah pemainnya juga menurutku gitu loh. Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan omelanku, sudah mendengarkan kekesalanku terkait dengan MU. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.